Sumpah, kalian harus nonton film ini cuy. Halo guys, kembali lagi dengan YouTube channelku Alex Sansa. Kali ini aku akan membahas film berjudul film dokumenter Jagal, The Act of Killing. Yang dimana film ini adalah film yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Film ini berdurasi sekitar sebelumnya ada dua versi nih yang di film dokumenter Jagal ini. Durasi yang untuk versi bioskop itu 115 menit, sedangkan versi originalnya itu adalah 159 menit, itu sekitar 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Pertama 2 jam ya pokoknya itulah 2 jam 2 jam lebih. Oke. Film ini bergenre dokumenter, sejarah, dan juga film ini juga menceritakan tentang politik. Film dokumenter Jagal ini diproduksi oleh Final Cut for Real. Itu adalah salah satu rumah produksi atau production house dari film dokumenter Jagal tersebut. Ya, kali ini aku akan menceritakan tentang latar belakang film dokumenter Jagal, yang dimana film dokumenter Jagal ini latar belakangnya setelah PKI duduk oleh TNI sebagai pelaku G30 TKI pada tahun 1965. Anwar Congo selaku tokoh utama dan kawan-kawan naik pangkat dari preman kelas dari pencatut karcis bioskop menjadi pemimpin pasukan pembunuh. Nah, awalnya itu si Anwar Congo itu dia mengaku merasa ditipu oleh sutradaranya Oppenheimer karena judul yang diberitahukan kepada dia itu awalnya tuh Arsan dan Aminah. Nah, tapi tiba-tiba berubah menjadi Jagal. Nah, itu info selanjutnya saya kurang tahu seluk-beluknya gimana. Mereka membantu tentara membunuh lebih dari 1 juta orang yang dituduh komunis, etnis Tionghoa, dan intelektual dalam waktu kurang 1 tahun. Sebagai seorang algojo dalam pasukan pembunuh yang paling terkenal kekejamannya itu di Medan, Anwar telah membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri. Anjir, gila banget cok. Anwar Congo telah membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri. Dengan itu, Anwar dihormati sebagai pendiri organisasi paramiliter sayap kanan Pemuda Pancasila, atau bisa disebut juga dengan PP, yang berawal dari pasukan pembunuh itu. Di balik ceritanya si Anwar Congo ini, pada masa mudanya, Anwar dan kawan-kawan menghabiskan hari-harinya di bioskop karena mereka adalah bisa disebut juga dengan preman bioskop. Nah, mereka menguasai pasar gelap karcis, dan pada saat itu menggunakan bioskop sebagai markas operasi yang kejahatan yang lebih serius. Kali ini aku akan menjelaskan atau menyebutkan pemeran-pemeran yang ada di tokoh film dokumenter Jagal. Yang pertama adalah Anwar Congo. Anwar Congo ini adalah tokoh pemeran utamanya di film dokumenter Jagal. Yang kedua, Herman Koto. Herman Koto itu adalah anggota Pemuda Pancasila. Samsudin Arifin itu gubernur Sumatera Utara. Ibrahim Sinik itu penerbit koran yang ada di film dokumenter tersebut. Nah, yang ini adalah Japto Surjo Somarno. Nah, itu adalah pemimpin Pemuda Pancasila pada saat itu. Dan Safik Pardede itu pemimpin lokal Pemuda Pancasila, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang yang terlibat di film dokumenter Jagal tersebut. Sutradara menangkap kesempatan ini untuk mengungkap bagaimana sebuah rezim yang didirikan di atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum pernah dinyatakan bertanggung jawab dan memproyeksikan dirinya dalam sejarah.
Dalam film dokumenter Jagal ini, Anwar dan kawan-kawan bersepakat untuk menyampaikan cerita pembunuhan tersebut kepada sutradaranya. Tapi idenya bukanlah direkam dalam film dan menyampaikan testimoni untuk sebuah film dokumenter. Mereka ingin menjadi bintang dalam beragam film yang sangat mereka gemari pada masa mereka masih menjadi pencatat versus bioskop. Setelah aku nonton film dokumenter Jagal tersebut, aku mempunyai sebuah pesan. Menurutku, pertama itu adalah film ini menggambarkan kekerasan terstruktur dan nyata yang dilakukan rezim Orde Baru. Dan yang kedua, film ini menggambarkan pembunuhan, ancaman, penyiksaan, dan perampasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis, etnis Cina, dan intelektual. Film ini apa ya? Sebenarnya aku suka sama film ini, tapi ya itu film ini terlalu kalau orang Jawa itu terlalu sangar lah. Buat ya kalian harus nonton lah film dokumenter Jagal ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf kalau ada salah satu kata yang kurang berkenan kepada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.